Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemupukan tanaman atau hijauan pastura atau hijauan padang pengembalaan. Salah satu upaya untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi ya, setelah kita membuat padang pengembalaan itu ya tidak lepas daripada pemupukan ya. Bagaimanapun hijauan juga ataupun tanaman hijauan pakan ternak ini membutuhkan unsur hara seoptimal mungkin ya. Nah, pemupukan tanaman pakan ini terutama di pastura tropik. Nah, kita tahu bahwa tanah tropik ya miskin akan unsur hara fosfor ya. Sering terjadi leaching ya, pencucian, kemudian pH-nya rendah, di mana kalsium juga rendah, demikian pula fosfornya atau P ya. Nah, fosfor merupakan faktor pembatas keberhasilan penanaman, terutama untuk tanaman leguminosa atau legium ya, ataupun kita kenal dengan kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini sangat efektif atau sumber protein bagi ternak kita yang kita pelihara. Nah, rumput lebih tahan terhadap pH ya, terutama di tanah tropik yang sangat bervariasi, berbeda dengan legium. Nah, legium bisa toleran dengan pH rendah asal ada persyaratannya, tersedia mineral fosfor atau unsur hara fosfor ya, dengan imbangan kalsium dan magnesium yang mendukung, sehingga kandungan aluminium tidak terlalu tinggi ya, jadi bisa ditekan aluminiumnya atau Al-nya. Nah, sementara sulfur dan molybdenum pada tanah tropik kadang defisien dia. Nah, oleh karena itu P atau fosfor diberikan sebelum tanam atau kita menyebarkan biji leguminosa atau legium ya, atau kacang-kacangan. Nah, sementara Mg atau magnesium untuk pembentukan nodul ya, sulfur esensial untuk sintesis protein. Jadi kita pengennya mendukung bakteri yang bisa menangkap nitrogen ya, yang biasanya terdapat pada bintil akar yang terdapat pada leguminosa. Contoh, mungkin Anda sering melihat atau mencabut atau panen dari kacang tanah ya. Itu kalau kita cabut, di samping kacang tanahnya itu ada, di akarnya ada bintil-bintil. Nah, di situ isinya ya bakteri yang bisa menangkap nitrogen dari udara, kemudian dimasukkan ke dalam tanah dan merupakan unsur hara yang sangat bermanfaat bagi tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Oke, kita lanjutkan. Pemupukan, kalau ditanya apa sih pemupukan, tidak lain adalah menambah unsur yang kurang ya, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ya yang kurang, kemudian juga mengganti unsur yang hilang. Misalnya kita ambil dengan cara mengarit ya, cut and carry, kita potong, kemudian kita ambil, kita bawa, diberikan kepada ternak, itu dikenal dengan defoliasi dengan cara cut and carry. Jadi istilah khusus ya untuk panen hijauan pakan itu adalah cut and carry, potong kemudian dibawa dikasihkan ke ternak ya, defoliasinya. Kemudian ada juga kalau kita menggunakan ternak langsung, dikenal dengan disenggut atau dimakan ternak langsung ya.
Kalau kita mau melepaskan ternak di padang pengembalaan, ya, itu ternak itu akan menyenggut, merenggut, ya, kemudian dimakan ternak secara langsung, dikenal dengan grazing, ya. Nah, bagaimana unsur hara itu juga hilang atau berkurang? Itu karena menguap, ya. Tanaman itu juga melakukan yang namanya terjadi proses penguapan, ya, penguapan atau transpirasi. Ada juga proses gutasi, ya, dimana memang dia akan keluar gitu melalui penguapan dan gutasi tersebut. Kemudian kita lakukan pencucian atau terjadi pencucian ataupun terlarut. Ada juga yang terikat oleh tanah sehingga dia tidak tersedia bagi tanaman. Itu bisa saja terjadi, ya. Terjadi ikatan yang lebih kuat, terutama dengan logam-logam lain atau tanah yang nanti tidak bisa, ya, misalnya dalam bentuk dengan unsur silikat dan lain-lain, itu susah untuk ini, ya, atau terikat dengan aluminium ataupun dengan logam yang punya atau unsur yang punya valensi yang lebih kuat, ya, sehingga dia tidak bisa terserap oleh akar. Kemudian berubah menjadi senyawa lain yang tidak tersedia, ya, yang bahkan ada yang beberapa senyawa yang bisa menjadi racun, ya, dan lain-lain, ya. Ini yang kenapa kita harus melakukan pemupukan, ya. Ada beberapa hal, termasuk adalah untuk menyeimbangkan unsur dalam tanah. Ya, tanah itu perlu diseimbangkan dia supaya menjadi produktif tanahnya, menjadi subur. Yang berikutnya adalah fungsi pemupukan itu untuk memfasilitasi ketersediaan unsur hara yang lain. Misalnya, kalau pH rendah harus diupayakan menambah kalsium, ya, supaya pH meningkat sehingga apa yang terjadi nanti ketersediaan fosfor, unsur fosfornya atau mineral fosfor ini akan meningkat kalau pH-nya bisa kita tingkatkan dengan proses pengapuran tersebut, ya. Jadi itu beberapa hal tentang pemupukan. Nah, pemupukan juga adalah untuk ada unsur yang kurang di situ. Nah, kalau ada unsur yang kurang pasti terjadi defisiensi. Nah, kalau terjadi defisiensi maka menjadi faktor pembatas untuk pertumbuhan atau produksi, ya, hijauan pakan yang kita budidayakan. Kemudian di pemupukan ini juga ditentukan dengan sampling, ya, supaya tepat, ya, jangan sampai asal kalau bahasa Jawa asal tebar saja atau gebiah uyah, ya, bahasa Jawanya. Nah, jadi kita harus bertanya ke tanah itu sebetulnya dia defisiensi atau kekurangan unsur hara apa. Nah, ini perlu dilakukan analisis lab dari tanah sehingga kita tahu apa sih di dalam tanah yang kita punya itu atau di padang pengembalaan kita yang memang unsur haranya kurang, ya, atau defisien. Nah, dari situlah kita bisa mengambil keputusan dan kebijakan untuk memupuk sesuai dengan kebutuhan tanah tersebut. Jangan seperti yang layaknya sekarang terjadi sering, ya sudah pokoknya dipupuk saja. Nah, itu sangat sayang itu. Jadi kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan karena kita memberikan pupuk, ya, asal diberi pupuk, tidak bertanya ke atau dianalisis tanahnya. Itu. Kemudian ditambah dengan percobaan pot misalnya, bisa juga nanti, ya, itu kan terkontrol semua atau polybag. Kemudian tes tanaman sensitifnya, ya, apa yang terjadi pada tanaman tersebut dengan tanah yang kita punya misalnya. Kemudian percobaan lapangan, bisa kita lakukan analisis komposisi tanaman juga. Kemudian penampilan atau kenampakan pada daun yang sering muncul, ya, sebagai tanda bagaimana kondisi unsur hara di tanah itu apabila salah satu unsur hara
di tanah kita itu defisien. Berikutnya kita akan bahas ya tentang nutrisi atau unsur hara tanaman, bahan organik misalnya yang terdiri dari atom karbon, ada hidrogen, di situ ada oksigen ya. Nah, misalnya karbon dioksida dan air ya, H2O lebih dari 90%. Nah, unsur makro yang sering kita jadikan ini ya, yang dibutuhkan oleh tanaman misalnya nitrogen dengan rumus N ya, dengan kemudian fosfor itu P, kalium itu K, S itu sulfur, kalsium itu Ca, Mg itu magnesium. Sementara unsur mikro dikasih notasi kuprum Cu ya, tembaga. Kemudian Zn itu zinc, seng ya. Mn itu mangan ya, bukan mangan Jawa ya. Mangan Jawa itu makan, tapi mangan salah satu mineral mikro ya, atau unsur mikro. Kemudian Fe itu besi, zat besi atau dikenal dengan ferrum ya. Bu itu boron ya. Mo itu molybdenum ya. Ini adalah unsur mikro yang banyak dibutuhkan oleh tanaman. Nah, fungsi nutrien ini kenapa sangat penting ya? Karena berperan sangat utama di dalam tanaman itu ya, mempunyai peran yang sangat penting ya. Misalnya nitrogen. Nitrogen itu adalah penyusun protein ya, non protein nitrogen atau NPN. Dia juga menyusun asam amino ya, kemudian juga sebagai penyusun asam nukleat dan lain-lain. Untuk P atau fosfor ini berperan di dalam transfer energi dan proses enzim ya di dalam tanaman ya. Sementara K adalah sistem enzim ya di dalam tanaman, entah sebagai kofaktor ataupun berbagai macam yang bisa mendukung proses di dalam metabolisme tanaman itu sendiri. Nah, sementara magnesium atau Mg adalah bagian dari molekul klorofil ya. Tahu Anda klorofil kan, di mana itu di dalamnya akan terjadi proses fotosintesis ya. Sementara kalsium atau kation utama dalam tanaman. Kemudian ferrum ya, besi ini juga sintesis klorofil dan merupakan komponen dari sitokrom. Klor atau Cl ini esensial bagi tanaman, tetapi klor Cl cukup banyak dalam atmosfer. Nah, Co atau dikenal dengan kobalt ya, esensial untuk simbiosis legium atau penyusun vitamin B12 pada ternak, biasanya dikenal dengan cyanocobalamin ya. Kemudian natrium Na itu adalah tanaman dengan kadar garam tinggi atau bisa mempunyai ketahanan dia. Kemudian molybdenum itu bisa membantu di dalam proses fiksasi N oleh rhizobium ya, yang ada pada bintil akar ya. Itu akan sangat membantu kalau terdapat unsur molybdenum ini. Kemudian yang berikutnya adalah zinc, penyusun hormon pertumbuhan atau auksin ya. Kemudian Cu untuk sintesis protein dia. Nah, itu beberapa mineral baik makro ataupun mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, sekarang kita berlanjut pada macam-macam pupuk ya. Pupuk buatan atau dibuat oleh pabrik biasanya dalam bentukan organik ya dan organik. Kandungan unsur hara bisa dalam bentuk tunggal, misalnya N nitrogen ya, terdapat pada urea ya, sekitar 46% N ya nitrogen dalam bentuk dengan rumus kimia CO dalam kurung NH2 tutup kurung 2 ya. Kemudian Za amonium sulfat itu bisa 40 sampai 42%. Kemudian pupuk fosfor ya,
SP atau dikenal dengan pupuk SP atau super fosfat, ada SP36, berarti persentasenya adalah 36%. Ada dalam bentuk P2O5, ada juga DSP, di mana di situ sekitar kandungannya 41%, sementara TSP itu 46% ya kandungan fosfornya. Berikutnya adalah kalium ya, KCl misalnya itu 50% K2O ya. Kemudian ZK sama dengan K2SO4 ya. Nah, ada beberapa pupuk dalam bentuk majemuk, misalnya Gandasil ya, kemudian Rustica Yellow, ada Amorphos dan lain-lain. Nanti di pasaran itu berbagai nama produk, merek, dan dalam hal ini kami tidak promosi ya. Itulah yang mungkin perlu dikenal di pasaran dan mungkin dibutuhkan bagi praktisi yang nanti mau memupuk padang pengembalanya. Nah, bagaimana dengan pupuk organik? Nah, pupuk organik ini ya, misalnya pupuk kandang, kompos, dan lain-lain yang mungkin ada di sekitar kita bisa dimanfaatkan ya. Oke, nah kalau kita melihat ya, sebetulnya di dalam proses di alam ya, di tempat di padang pengembalaan itu ada siklus unsur hara tanah dalam padang rumput. Ini juga harus kita ketahui ya, beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan alat untuk membantu kita di dalam mengambil keputusan. Nah, ini misalnya garis yang bisa kita pahami atau kita gambarkan batas antara tanah ya, di bawah ada akar ya. Nah, apa sumber ini ya, unsur hara yang digunakan, yang bisa digunakan oleh tanaman ya, bisa dari urea fertilizer ya, bisa ada anorganik, ini juga kemudian ada animal manure ya, dari kotoran hewan. Nah, ini juga ada hubungannya dengan panen ya, atau defoliasi dari hijauan itu. Panen diberikan ke ternak, nanti akan kembali menghasilkan pupuk kotoran hewan atau manure ya. Ada juga melalui proses biological nitrogen fixation tadi ya, melalui rhizobium, di mana dia punya kemampuan di bintil akar itu untuk menangkap nitrogen ya, sehingga dia akan dibenamkan, maka menjadi sumber juga bagi tanaman atau sumber nitrogen ya. Ada juga denitrification juga. Nah, ini terjadi runoff atau erosi nanti yang menghilangkan unsur hara yang ada di atas permukaan tanah. Nah, sementara di tanah sendiri juga berproses ya, soil organic nitrogen, and microbial biomass ya. Ada immobilization, ada mineralization, dan terbentuklah amonium ya, amonium. Nah, ini nanti yang diserap ya, plant uptake oleh akar. Nah, itu beberapa ya. Kemudian juga ada nitrat, ini terjadi proses leaching juga. Nah, ini salah satu siklus unsur hara dalam padang rumput atau padang pengembalaan atau pasture yang mungkin kita punyai ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita dalam bentuk lain ya. Jadi di inorganic fertilizer, livestock manure, biological nitrogen fixation tadi ya, yang dibantu oleh rhizobium ya pada bintil akar. Kemudian atmospheric deposition, organic fertilizer, seed and planting mineral ya. Ini adalah agriculture land yang bisa. Nah, di sini nitrogen inputnya yang ini yang bisa kita dapatkan. Kemudian ada nitrogen balance yang bisa surplus atau defisit ya, di dalam air, soil, dan water ya.
udara, tanah, dan air ya. Nah, sementara ini termasuk juga harvest crop production ataupun grass and fodder crop production. Ini bisa kita dapatkan ya, kita panen. Itu beberapa hal ini. Nah, kalau misalnya siklus nitrogennya ini seperti ini ya gambarannya. Jadi beberapa hal yang mungkin bisa Anda pahami ya. Ini misalnya dari organik nitrogen ini akan bisa didapatkan melalui aktivitas ada biological fixation by legume plants ya, leguminosa. Dia punya kemampuan karena punya bintil akar, di dalamnya ada rhizobium. Kemudian ini ada bisa juga masuk juga ada animal manure dan biosolid ya. Kemudian ini atmosphere fixation and deposition tadi dengan bantuan berbagai macam mikroba ataupun dia ini dideposisi ya dalam bentuk amonium ya, nanti diserap oleh akar tanaman ya. Akar tanaman dimanfaatkan oleh tumbuhan, kemudian dipanen ya. Nah, ini akan terus berputar ya sesuai dengan kemampuan alami, dan diharapkan ini semuanya bekerja. Link-link ini jadi rantai-rantai ini juga diharapkan bisa bekerja ya, bersinergi bersama sehingga ini mendukung ya untuk produktivitas tanaman atau hijauan pakan yang kita pelihara supaya optimal. Jadi berbagai macam hal itu harus disupport ya. Jadi kalau bisa jangan sampai ada rantai yang terputus sehingga unsur hara tanaman itu menjadi defisien. Nah, kalau defisien salah satu itu bisa menimbulkan masalah pada produksi hijauan pakan kita ya. Oke, kita lanjut ya. Ini kalau dibikin modeling siklus fosfor ya. Kalau tadi ada siklus nitrogen ya. Ini siklus fosfor dalam tanah ya, model misalnya modeling plant growth ya, modeling di mana P diserap baik oleh akar, kemudian bagaimana model P soil bisa dimanfaatkan, availability-nya. Nah, ini juga inputnya misalnya 30 kg P per hektar ya. Jadi mineral fertilizer, animal manure atau biosolid per years ya. Nah, ini bisa ini adalah prosesnya. Ini ada soil ya, ada mineral phase misalnya 2000 kg fosfor per hektar, bisa terjadi leaching. Ada mikroorganisme ya 150 kg fosfor per hektar. Ini bioavailable pool ya, di mana ini terjadi juga proses runoff ya dan erosi ya. Kemudian dibawa waktu kita panen harvest misalnya 20 kg fosfor per hektar per years. Ini akan terus ya yang terjadi ya, bolak-balik saling berinteraksi dan bersinergi untuk siklus fosfor ini. Nah, bagaimana respon pemupukan? Nah, ini sangat penting ya. Tadi kalau bisa diupayakan sebelum pemupukan itu bertanya pada tanahnya itu sendiri, atau maksudnya bertanya pada tanah ini adalah sebetulnya tanah yang kita punya itu kekurangan unsur hara apa ya. Jangan menebak-nebak, upayakan kalau bisa tanahnya itu kita analisis dulu sebelum kita melakukan pemupukan. Nah, unsur hara yang defisien itu apa atau kurang itu merupakan faktor pembatas ya. Kenapa kita harus menganalisis? Jangan sampai yang sering terjadi sekarang ini rata-rata sudah pokoknya kita pupuk saja. Kita tidak mempertimbangkan sebetulnya yang defisien di dalam tanah kita itu apa. Nah, itu akan efektif ya, karena
Kalau ada yang defisien unsur hara di tanah kita, itu adalah tadi akan menjadi faktor pembatas ya. Jadi pemupukan kita tidak menghasilkan sesuatu yang optimal. Nah, unsur hara ini berefek dan ketersediaannya saling berinteraksi. Nah, untuk unsur hara ini saling berinteraksi. Nah, gejala defisiensi atau single nutrient dideteksi dengan analisis tanah dan tanaman. Gejala pada tanamannya seperti apa ya? Jadi ada dua yang bisa kita lakukan, menganalisis tanahnya, kemudian kita analisis tanamannya. Gejalanya seperti apa? Kok misalnya daunnya tidak seperti biasanya, tidak hijau ataupun agak kekuningan atau agak macam-macam yang mungkin hijau pucat dan lain-lain yang tidak menunjukkan gambaran sebagai daun yang normal atau tanaman yang normal atau kerdil. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa unsur hara mungkin sebagian atau salah satunya itu terjadi defisiensi. Nah, berikutnya adalah di dalam tanah itu terjadi juga interaksi antar unsur hara ya. Unsur hara yang satu dapat mempengaruhi ketersediaan unsur hara yang lain ya. Bisa sinergis, bisa antagonis ya. Kalau sinergis itu saling mendukung, kalau antagonis itu berlawanan dia. Nah, unsur hara defisien dipenuhi ya, maka kalau dipenuhi atau kalau kita tambahkan itu, maka produksi akan meningkat. Unsur hara yang lain kurang, defisien dan seterusnya, itu juga produksinya juga akan tidak optimal. Nah, ini yang harus kita jawab di lapangan, bagaimana kita membuat strategi benar-benar pemupukan itu efektif. Jangan membuang-buang ini pupuk ya yang cukup mahal ya. Ini akan bisa terjadi ya ini. Nah, interaksi unsur hara ini ada beberapa macam ya. Ada dua macam unsur hara yang diaplikasikan untuk pemupukan bersama-sama. Respon yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan kalau diaplikasikan sendiri-sendiri. Nah, kalau seperti ini dikenal dengan interaksi yang positif ya, saling mendukung, saling bersinergi dia, sehingga menghasilkan produktivitas hijauan yang lebih tinggi. Nah, ada respon yang diperoleh malah lebih rendah dibanding kalau diaplikasikan sendiri-sendiri. Nah, ini yang wajib diwaspadai. Ini dikenal dengan interaksi negatif. Ini misalnya salah satu contoh ya, antara pemupukan fosfor ya, ini per kilogram per hektar ya, kilogram per hektar, kemudian level pupuk kalium kilogram per hektar. Nah, ini ininya ya 0 ya, 75 kg, ada 150 kg, memakai juga 225 kg per hektar sampai 300 per hektar, kilogram per hektar. Ini juga 0, 75, 150 ya kilogram per hektar, 225 sampai 300 kg per hektar. Kita lihat ini interaksinya, ini terjadi interaksi. Nah, titik yang paling optimal kita peroleh ya, paling tinggi ya di pemupukan level K-nya itu 150 kg per hektar, termasuk level pemupukan P-nya di 150 kg per hektar. Ternyata setelah ditingkatkan bukan semakin tinggi, malah ada kecenderungan semakin rendah. Demikian juga pada pemupukan fosfornya semakin tinggi, ini justru bukan semakin bagus ininya produksinya. Nah, ini yang harus diwaspadai, jangan sampai terjadi pada tanaman kita. Oke.
Nah, respon pemupukan level P150 dan K150 adalah yang paling efisien, interaksi tertinggi, interaksi positif yang tertinggi. Produksi bahan kering lamtoro tanpa dipupuk 10 ton per hektar. Begitu ditambah fosfor 150, produksinya misalnya 13 ton per hektar. Kaliumnya dipupuk kalium ya 150, produksi 13,2 ton per hektar. Jadi diberikan bersama fosfor 150 dan K 150 kg, produksinya 17,6 ton per hektar. Jadi ya 17,6 dikurangi 10 ya, ini dalam kurung dikurangi, ada kurung awal 13 dikurangi 10 ditambah plus ya, dalam kurung 13,2 dikurangi 10, maka didapatkan 7,6 dikurangi dalam kurung 3 plus 3,2. Ini termasuk positif, interaksi positif, di mana ada selisih sekitar 1,4 ton per hektar. Nah, ini seperti ini menganalisisnya. Jadi kita tidak bisa sembarangan hanya memupuk saja, nanti bukan malah produksinya tinggi, malah bisa rendah, sehingga kita sudah keluar biaya yang cukup tinggi tetapi tidak ditopang hasilnya yang memadai. Nih ya, ini adalah produksi bahan kering dari lamtoro, produksi ton per hektar. Ini pupuk fosfor nih ya, dipupuk terus ya, ini dipupuk terus nih ya, ternyata ada puncaknya itu adalah pada 150 fosfor kilogram per hektar. Nah, ini cukup ya. Kemudian ini juga puncaknya ini di 150 ya, tidak berpengaruh atau jenuh dia. Setelah ditambahkan jadi 255, bukan malah naik tetapi sudah menurun, sama dengan posisi yang terjadi pada ini ya, pupuk P ya. Oke, kalau seperti ini ya, ini sudah toksik ya. Jadi dia sudah mulai menurun. Jadi level 225 ini warning, dia tidak boleh ditambah lagi sampai 3000, itu akan malah produksinya akan menurun. Nah, respon pemupukan menurut Dainen ya, 1994, respon pemupukan dari sebelum dipupuk X1 menjadi setelah dipupuk X2. Jadi dalam kilogram bahan kering per kilogram fosfor sama dengan X2 dikurangi X1, dosis X2 dikurangi dosis X1. X1 dan X2 hasil pemupukan kilogram per hektar per tahun. Misalnya ini 2800 kg dibagi 75 sama dengan 37,7 kg bahan kering per kilogram fosfor. Oke. Nah, ini produksi rumput pangola ya, dan recovery N yang diberikan. Ya, ini ada macam pupuknya, ada urea ya, ada amonium sulfat, kemudian amonium nitrat, ada urea plus kalsium karbonat, kemudian ada amonium nitrat plus kalsium karbonat. Nah, ini didapatkan prosentase recovery justru yang paling tinggi ini di amonium sulfat ya. Jadi itu. Kemudian pengaruh bentuk pupuk terhadap produksi ya, ton per hektar. Ada SP plus lime, ada batu, fosfor ya, TSP, basic slag. Nah, ini didapatkan dalam waktu 3 tahun ya, bahan kering ton per hektar. Ini yang tertinggi menggunakan batu P ini ya, ini ya.
kemudian termasuk ini setelah 3 tahun itu 15,0 ya bahan kering ton per hektar. Nah, hasil hijauan ya dan unsur hara yang diambil setiap tahun dari berbagai spesies rumput. Nih ada Brachyaria ruziziensis, ada C. Nelaemfluensis, ada Penicetum purpureum ya jenis rumputnya, ada Panicum maximum. Nah, ini ya terlihat atau tergambar ya. Ini bahan keringnya ton per hektar, nah, kemudian N-nya berapa ya, kemudian kaliumnya berapa, ini bisa kita analisis ya. Nah, ini ada beberapa yang paling tinggi, ini juga status N-nya paling tinggi pada C. Nelaemfluensis ya 380 ya. Kemudian untuk P-nya itu pada Penicetum purpureum ya, termasuk kaliumnya paling tinggi di Penicetum purpureum, sementara untuk Panicum maximum itu unggul di kalsiumnya ya, kalsium kilogram per hektar. Oke, kita lanjutkan ya, pemeliharaan tanaman. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemupukan ini ya. Misalnya ekonomi, pendapatan yang diperoleh dari pemupukan yang diberikan. Nah, oleh karena itu di dalam proses pemupukan itu harus dipertimbangkan ya, tidak hanya sekedar mupuk. Nah, nanti bisa menimbulkan kerugian karena tidak sesuai dengan harapan. Bisa saja produksinya tadi tidak optimal. Nah, oleh karena itu langkah baiknya tadi dianalisis dulu, baik kita melihat tanahnya atau respon tanaman. Kemudian yang kedua, spesies yang ada dan komposisi botani. Jadi spesies itu kan berbeda-beda, kebutuhan akan beberapa rumput tadi sudah tergambar. Ada Penicetum purpureum, ada Panicum maximum dan lain-lain. Itu jenis rumput itu pasti mempunyai spesifik atau perbedaan ya. Sebetulnya dia pengen mineral yang optimal itu apa, gitu juga harus dianalisis. Kemudian nutrien tanah dan ketersediaannya. Jadi di dalam tanahnya sendiri juga harus kita ketahui, sehingga apa yang defisien di situ maka perlu ditambah. Kemudian jumlah atau volume nutrien yang diambil, yang mungkin nanti melalui defoliasi, baik menggunakan cut and carry, potong dan diambil, atau melalui grazing ya, melalui menggunakan ternak ya, itu juga dipertimbangkan. Kemudian kehilangan nutrien dari tanah atau keseimbangan, kecepatan pelapukan atau mineralisasi, dekomposisi dengan leaching. Nah, ini juga harus dipertimbangkan ya. Jadi proses kan di situ di dalam rumput itu nanti kan biasanya terjadi proses, kalau mati dia terjadi pelapukan, terjadi proses mineralisasi, terjadi proses dekomposisi. Ini harus seimbang ya prosesnya, jangan sampai terjadi run off atau erosi yang sangat masif sehingga juga tidak bisa dikendalikan nanti unsur hara yang ada di dalam tanahnya. Oleh karena itu kalau misalnya ini bisa dikombinasi ya, terutama kadang-kadang kan kita alangkah baiknya kalau misalnya diintegrasikan dengan perkebunan, misalnya di daerah Sumatera ataupun Kalimantan yang banyak kebun sawit, itu kan bisa disinergikan, diintegrasikan dengan ternak ya, dan juga membuat kebun rumput juga di situ, kombinasi antara rumput dan leguminosa, dan ini akan memperbaiki struktur tanah ya, struktur tanah yang ada di perkebunan tersebut, dan itu akan sangat menguntungkan bagi semuanya. Tanaman misalnya sawitnya insya Allah produktivitasnya tinggi, di samping itu ada nanti proses ini ada penambahan unsur hara dari ininya, dari misal pupuk organiknya, dari kotoran hewannya, nanti dari ternaknya yang kita pelihara kita dapat, kemudian pengendalian gulma yang dilakukan oleh
ternak itu juga bisa dia dengan segala macam, mungkin ada gulma yang kurang membantu mendukung, itu juga bisa dijadikan atau dimakan oleh sapi. Itu salah satu fungsi daripada ternak yang ada di situ, jadi akan bersinergi nantinya. Nah, pengendalian hama dan penyakit ya, penghasil hijauan dari biomasanya ya. Tetapi ada proses di situ, kalau misalnya ada gulma pengganggu ya, bisa dilakukan dengan cara kimia, jarang dilakukan ataupun tidak pernah. Kemudian ada kultivar yang resisten, itu harus diperlakukan, apalagi dia juga ini ya, misalnya salah satu contoh yang resisten, punya luar biasa kemampuan, misalnya ini ya, alang-alang Imprata cylindrica, itu juga harus kita kendalikan dengan baik ya, karena prakaranya sangat dalam dia. Jadi bisa juga menggunakan bahan kimia supaya bisa ini. Kalau cuma dipotong di atasnya, dia tidak bisa dalam beberapa hari aja sudah tumbuh kembali. Kemudian residu berbahaya bagi ternak dan manusia, ini kalau misalnya menggunakan cara kimia juga harus hati-hati. Jangan sampai ternak memakan rumput malah ternaknya mati berjamaah. Nah, itu yang gawat nantinya, malah bukan untung tetapi malah buntung ya. Kemudian pengendalian hama dan penyakit untuk tanaman pakan penghasil biji, juga ada beberapa tanaman yang survive ya, gulma yang survive ya, yang bisa mengganggu, apalagi dia punya daya alelopati yang bisa istilahnya berinteraksi bahkan membunuh tanaman atau hijauan pakan ternak kita yang utama. Ini jangan sampai terjadi ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara pengendaliannya? Bisa kita melakukan seleksi kultivar yang tahan, misalnya S. ansef, kultivar ke Kazungula ya, lebih tahan penyakit bercak daun ya, atau Pericularia trisa dibanding dengan kultivar Nandi dan Harok ya. Centrosema pubescens, kultivar Belalto misalnya lebih tahan penyakit bercak daun ya, Cercospora dibanding kultivar umumnya. Itu salah satu strategi kita sebetulnya, bagaimana supaya hijauan pakan kita ya, tanaman pastura kita mempunyai produktivitas yang tinggi. Kemudian menanam atau menyebar bibit yang bebas hama dan penyakit. Telur bisa dalam bentuk telur serangga, spora, jamur, patogen. Nah, serangga penggerek batang misalnya Pseudomonas Fasciolicola atau Halobright pada Ciratro juga harus hati-hati, juga menyerang tanaman lain ya, tidak hanya tanaman itu saja ya. Kemudian treatmentnya bagaimana? Dengan insektisida merkuri. Nah, ini juga harus hati-hati, merkuri ini bisa menimbulkan keracunan ya. Pada biji legume sebelum ditanam itu dikasih merkuri, tapi harus hati-hati ya pada L. bainesi dan L. leucocephala ya. Biji yang bersertifikat bebas hama dan penyakit ini, kalau memungkinkan kita bisa mendapatkan biji yang punya sertifikat ya, bebas hama dan penyakit. Catatan nih ya, treatment penggunaan insektisida pada tanaman legume melalui tanah atau treatment biji pada saat tanam harus hati-hati ya. Dan di situ kan ada rhizobium. Nanti bagaimana rhizobiumnya? Bisa dia berkembang tidak gitu. Kalau mati ya rugi kita. Penggunaan lewat udara semprot ya, atau spray serangga penyerbuk mucuna testicularis pada Desmodium, maka perlu dipilih saat yang tepat dan dosis yang tepat serta macam insektisida yang tepat. Jangan sampai justru kita mau mengendalikan malah yang lain ikut mati dan berdampak bagi ternak yang kita pelihara di padang pengembalaan ternak, di padang pengembalaan kita ya. Oke.
Kita bisa juga melakukan rotasi tanaman atau mematahkan siklus, misalnya Chloris gayana cultivar catambora ini bisa memutus siklus nematoda, hilangkan makanan atau medianya. Jadi nematoda ini karena tidak misalnya mendapat makanan yang cocok bagi dia, maka dia akan mati dan siklusnya terputus. Kemudian bisa dilakukan pembakaran, tapi harus hati-hati, ini pembakaran nanti malah kebakaran semua ya. Seperti ini bisa mengendalikan penyakit ergot, karat daun, helminthosporium ya, dibakar pada saat yang tepat ya, jangan sampai malah meluas kemana-mana, ini malah kontraproduktif. Yang berikutnya adalah pengaturan waktu tanam, pembungaan ya, mulai dari pengairan dan pemupukan. Waktu panen harvest, kita lakukan defoliasi, ini bisa telur serangga, jangan sampai ya kalau bisa harus antisipasi, jangan banyak ya, nanti bisa menimbulkan masalah ya. Kalau telur serangganya banyak sebelum dipanen, dia akan mungkin tumbuh boom gitu ya, banyak. Nah ini ya harus dipertimbangkan ya, sebelum dia ini sudah dipanen duluan ya, jangan sampai dia berkembang ataupun menetas ya. Waktu panen hindari kontaminasi dengan hama dan penyakit ya, jelas ya. Kalau misalnya nanti hama tersebut bisa berdampak bagi ternak atau penyakit pada tanaman itu berdampak pada ternak, itu ya pasti rugi ternaknya. Kalau ternaknya sakit-sakitan ya tidak akan mendapatkan produksi yang tinggi. Juga harus hati-hati ya, apalagi misalnya dia bisa menimbulkan penyakit zoonosis nantinya ya kita siapa tahu ya, dengan kondisi seperti sekarang, kondisinya yang serba apalagi kondisi pandemi seperti sekarang ini yang ditakutkan seperti ini ya, jangan sampai misalnya corona itu ya, memang sejak dulu ada penyakit atau bukan penyakit ya, virus corona itu pada ternak ya, tetapi dulu kan tidak seganas sekarang, tidak mutasi seperti sekarang ya. Sekarang sudah variannya macam-macam, yang terbaru ini kan lebih mengerikan ya tentunya. Nah, pengendalian juga kita lakukan dengan pengeringan, treatment biji setelah dipanen dan setelah pengeringan dilakukan penyimpanan. Ini adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk pengendalian ya. Nah, berikutnya adalah pengairan ya. Sudah barang tentu ya, pastura tanah pada hujan, tidak ada saluran air, tidak dapat dimasukkan air ke lahan tanaman pakan. Ini perlu strategi. Apakah padang rumput kita itu mengandalkan tanda hujan ya, hujan yang ada seperti di Indonesia Timur atau di Afrika atau di NTT itu kan mengandalkan air hujan. Pas hujan dia akan hijau royo-royo, dan itu biasanya hijauannya sangat melimpah ya, tetapi waktu kemarau sudah mulai habis paceklik ya. Pengairan dengan menggunakan sprinkle atau membuat titik air disebarkan merata dari atas tanah ini lebih baik ya, akan bisa kalau misalnya memungkinkan ya. Nah ini akan berdampak pada produktivitas hijauan pakan kita, itu bisa continue, bisa ada setiap tahun. Apalagi kan kita di Indonesia itu mempunyai 2 musim, dan ada kecenderungan bahwa produktivitas di musim kemarau itu sangat rendah ya. Kalau misalnya kita bisa menginvestasikan sprinkle titik air ini kan, waktu musim kemarau pun tidak ada masalah karena masih ada air. Kemudian bisa dilakukan pengairan spot, misalnya di tanamannya saja, disiram atau sumur renteng, sumur dangkal atau saluran.
kemudian diairi melalui saluran air, ada metode tetes demi tetes, goat and goat ya, itu juga bisa dilakukan sesuai sesuai dengan kemampuan ya dari perusahaan atau kita ya. Nah, ini menggunakan semprotan ya, sprinkle. Nah, ini kalau menggunakan peralatan yang lain, intinya semua adalah untuk supaya hijauan pakan ternak kita itu bisa terjamin akan kebutuhan airnya. Nah, pengairan ya, lahan sawah ya dengan irigasi teknis, misalnya irigasi yang terbatas ya, atau sawah tada hujan yang dilengkapi dengan sumur dangkal, sebaiknya ditanami pakan atau rumput raja pada musim kemarau atau setelah padi, atau corn after rice. Ini bisa dilakukan ya. Sayang misalnya kan kalau ditanami rumput ya masih punya kemampuan untuk tumbuh ya. Kemudian pengairan pada musim kemarau bersumber dari air irigasi maupun air tanah yang dipompa oleh para petani, umumnya membuat saluran kecil di antara barisan penanaman dengan menggunakan cangkul. Kemudian juga pengairan untuk budidaya jagung di musim kemarau perlu memperhitungkan efisiensi penggunaan air dan tenaga kerja atau biayanya. Lahan irigasi dengan sumber air terbatas dan lahan sawah tanda hujan pada musim kemarau memerlukan 6 kali pengairan setiap kali setelah tanaman rumput dipanen dan 3 minggu kemudian ya. Kembali kita harus mengatur strategi bagaimana kita memanfaatkan air itu seoptimal mungkin sehingga produktivitas hijauan atau tanaman pastura kita bisa secara kontinu, bisa kita dapatkan produktivitas yang optimal tentunya ya. Sekian dulu, terima kasih, tetap semangat. Ini ya, karena masih suasana pandemi masih di sekitar kita, virus corona masih di sekitar kita, tetap jaga protokol kesehatan, itulah yang utama ya. Mudah-mudahan kita terselamatkan, mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Kita akhiri, nasrun minallah, fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.